wa'afiatan untuk menjalani ibadah puasa Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, keafiatan, yang senantiasa masih memberikan kita taufik serta hidayahnya untuk menjalani perintah-perintahnya. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa mendapatkan ridhonya dan mudah-mudahan pada akhir hayat kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam pada junjungan Nabi yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tiada lain kita harapkan, yang tiada lain juga kita minta melalui beliau, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan nanti, yakni pada hari kiamat. Karena tidak ada lain tempat kita mencurahkan, memohon syafaat melalui perantaraan beliau lah yang paling lebih utama. Maka sering-seringlah kita untuk memperbanyak salawat pada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi wal muslimin fid dharain. Amin. Faslun qiraatul Qur'ani fil mushafi afdalu minal qiraati. Namun sebelum kita lanjutkan ke babnya ini, untuk menyambung daripada pembahasan yang sudah lewat kemarin, masih kita dalam tentang adabul fil Qur'ani, adab-adab dalam membaca ataupun orang yang membaca Al-Qur'an. Kemarin yang sudah lewat yaitu tentang bagaimana atau kapan waktu-waktu dan hari-hari kita sangat dianjurkan sangat afdal membaca Al-Quran, yaitu pada malam Jumat atau hari Jumatnya, hari Senin atau malam Seninnya, hari Kamis atau malam Kamisnya. Begitu juga pada hari Arafah, hari Ashura, dan terlebih umumnya yaitu pada bulan suci Ramadan yang sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Adapun waktu-waktunya yaitu ada di waktu yang lebih utama, waktu malam. Bahkan yang lebih afdal lagi fi nisfil akhiril lail, pada pertengahan akhir bulan, pada pertengahan malam. Begitu juga bainal maghrib wal isya, di antara waktu maghrib dan isya. Itu di antara waktu-waktu yang sangat kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran atau mengkhatamkan Al-Quran. Selanjutnya yaitu qala sayyidul jalil sahibul karamat wal ma'arif wal mawahib wal lataif Ibrahimul Khawwas radhiyallahu ta'ala anhu, dawa'ul qalbi khamsatu asya'a qira'atul qur'ani wa bitadabburi wa qala'ul batni bil istighfari wa qiyamul laili du'a'i ila Allah ta'ala wa tadarru'i inda as-suhuri fit tawajjuhi ila Allah ta'ala wa majalisit salihin. Syekh Sayyidul Jalil menyebutkan bahwasanya dawaul qalbi khamsatu asya, kata beliau, obat hati kita, untuk penenang jiwa hati kita, jiwa dan hati kita, ada 5 kata beliau. Mana diantaranya? Qiraatul Qur'ani. Yang pertama membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selain mendatangkan pahala yang banyak, kita dengar penjelasan daripada guru-guru kita, juga membaca Al-Quran itu sebagai syifa'un, sebagai obat. Atau dawaul qalbi, sebagai obat hati kita, penenang hati kita. Hanya kalau ini adik-adik saya yang muda,
Kalau lagi gelisah, lagi sedih, lagi bahasa sekarang galau, maka perbanyaklah baca Al-Quran. Karena dengan baca Al-Quran itu menenangkan hati. Wa bitadabburi, juga dengan membaca Al-Quran dan penuh kita memaknainya. Artinya kita sambil memahaminya, mentadabburkannya. Apalagi sekarang alhamdulillah sudah ada yang kita diterjemahkan caranya. Tidak mempersulit bagi kita semua yang ingin mau mengartikan. Kalau mungkin belum kita sampai bisa mentafsirkan, memaknakan isi apa makna dalam Al-Quran, mungkin kita belum bisa karena harus memenuhi syarat-syarat dalam pada ilmu-ilmunya yang lain. Minimal kita tahu artinya untuk sebagai pengingat kita, misalkan tentang ayat-ayat yang menjelaskan hukum-hukum Allah, baikkah kenikmatan yang diberikan maupun balasan ganjaran akibat yang diperoleh dalam hal berbuat kesalahan apa, kita bisa mentadabburkannya, kita bisa mengkajinya. Itu sungguh bisa menenangkan hati, yaitu dan baca Al-Quran seperti itu. Kemudian yang kedua, khala'ul batni, mengosongkan perut. Artinya bukan kosong sama sekali, tidak pernah kita makan juga, tidak. Mengurangkan, disebutkan nuqsanul akli, mengurangkan makan, mengurangi makan. Lebih-lebih atau secara singkatnya kita sedang berpuasa. Ini diantara dawaul qalbi, obat untuk penenang hati kita. Khala'ul batni, mengosongkan perut. Terlebih pasnya yaitu berpuasa. Alhamdulillah kita bisa berada pada bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Ya mudah-mudahan Bapak, Ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan-bulan Ramadan yang berikutnya lagi. Amin ya rabbal alamin. Wa khala'ul batni wa qiyamul laili. Kemudian yang ketiga yang bisa mengobati hati, menenangkan hati, yaitu qiyamul laili. Bangun pada malam hari. Tentu tiada lain yaitu bi qiyamis salatul laili wa qiraatul qur'ani wa ghairu zalik min sairil ibadati. Bangun malam yakni dengan memperbanyak baca Al-Quran, beristighfar, dan untuk semakin Allah Subhanahu wa taala. Wa majalasatus salihin. Nah, kemudian yang kelima yaitu majalatus salihin. Sering-sering menghadiri majelis-majelis orang-orang yang